Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah ekonomi internasional dan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai krisis, yaitu krisis mata uang, krisis utang, dan juga kemudian aksi-aksi spekulatif. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Terima kasih. Ya, sebelum kita membahas kondisi rupiah terkini, ada baiknya kita juga harus mengetahui definisi dari krisis mata uang. Menurut Krugman, krisis mata uang atau currency crisis merupakan salah satu dari circular logic yang mana investor kemudian tidak percaya dengan mata uang yang dipegangnya. Jadi ada ekspektasi bahwa mata uang tersebut itu terdevaluasi atau terdepresiasi di masa depan. Nah, biasanya kalau kita bicara juga dengan dalam konsep krisis atau depresiasi nilai tukar, biasanya selalu dibersamai dengan adanya aksi-aksi spekulatif atau speculative attack, di mana speculative attack itu adalah kondisi di mana investor melihat pemerintah atau otoritas yang berwenang tidak memiliki lagi kekuatan untuk kemudian menahan mata uang tersebut. Biasanya yang dilihat adalah dalam indikator-indikator yang dilihat oleh spekulator adalah jumlah reserve di government, dan juga kemudian kemampuan bank sentral dan juga kemudian kemampuan pemerintah secara umum untuk kemudian menangani krisis mata uang. Dan biasanya currency crisis ya dan speculative attack itu terjadi secara simultan atau bersamaan. Jadi kalau kita melihat currency crisis itu kemudian memicu speculative attack, begitu juga dengan speculative attack pada akhirnya membuat krisis mata uang lebih dalam. Nah, untuk itu kita juga harus mengetahui apa saja model-model krisis tersebut. Nah, yang pertama adalah sebagaimana yang juga disampaikan oleh Krugman ya, dengan modelnya yang disebut the first generation crisis model atau the canonical model. Kemudian yang kedua adalah second generation model, yang mana itu masuk ke krisis keuangan di Eropa, dan Krugman mengakhirinya dengan the third generation model, di mana third generation model ini adalah krisis keuangan yang terjadi di Asia. Nah, kita akan lihat satu persatu. The first generation model ini berbicara mengenai peran pemerintah, di mana peran pemerintah biasanya target utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk kemudian bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan kondisi demikian, untuk kemudian mengatasi defisit APBN, maka pemerintah harus menambal itu dengan reserves-nya, gitu. Jadi pemerintah untuk menangani defisit, dia harus kemudian mendeplete assets-nya. Jadi aset-asetnya kemudian akan dikurangi nilainya, gitu. Reserves-nya dalam foreign reserves-nya juga akan berkurang, atau hal yang lain adalah meminjam untuk kemudian melangi defisit tersebut. Nah, masalahnya adalah ketika defisit tersebut difinance oleh reserve, maka yang terjadi adalah the amount of foreign assets atau aset-aset tersebut di satu threshold tertentu mungkin saja tidak akan bisa mampu untuk menalangi defisit tersebut. Jadi akan ada penggerusan reserve secara persisten. Nah, oleh karenanya ini juga kemudian pada akhirnya memicu krisis. Jadi krisis yang pertama ini atau the first generation crisis model ini, yang mana terjadi di awal tahun 1900-an, ini terjadi karena pemerintah terlalu agresif dalam melakukan kebijakan defisitnya. Nah, defisit yang berlebihan tersebut kemudian harus ditalangi dengan reserve yang dalam jumlah yang cukup signifikan. Berikutnya adalah the second generation crisis model. Kalau yang pertama, the first generation crisis model, itu lebih banyak kemudian disampaikan oleh Krugman ya, beberapa definisi dan beberapa karakteristiknya. Yang kemudian dalam second generation model ini lebih banyak kemudian kita mendapatkan temuan-temuannya dari Ostfeld. Nah, di second generation model ini bedanya dengan the first generation model adalah di second generation model sebagaimana namanya, karena ini kan berevolusi ya, dari first kemudian ke second,
Artinya di second generation model ini modelnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan hanya pemerintah merun defisit APBN. Nah, dalam konteks ini pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan. Apakah kestabilan ataukah fleksibilitas? Apakah credibility ataukah flexibility? Nah, ini pilihan-pilihan tersebut yang kemudian menjadi constraint dari pemerintah, dan pada akhirnya ini juga kemudian memicu krisis. Nah, pada second generation model ini tetap saja pemerintah punya objective function. Objective functionnya adalah untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi di sisi yang lain, ya, the second generation model ini juga kemudian mereka punya objective function yang lain. Meskipun the true objective function dari the government adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi yang lain ada constraint. Ya, constraint-nya adalah stabilitas. Nah, ini kemudian yang harus di-minimize. Jadi, Ostfeld, dalam modelnya Ostfeld, dia bicara bahwa bank sentral dalam hal ini meminimize quadratic loss function that depends on inflation and on the deviation of output from its natural rate. Nah, ini kita juga melihat temuan-temuan dari Barrow dan Gordon, yang mana lebih banyak Barrow dan Gordon ini berbicara mengenai aspek dari kredibilitas. Kredibilitas dan juga fleksibilitas adalah suatu hal yang trade-off antara satu dan yang lain. Ya, ketika kita kemudian lebih fokus pada fleksibilitas, maka sebagai ganjarannya adalah kita kehilangan kredibilitas. Sebagaimana kalau kita kemudian terlalu fokus pada kredibilitas, maka konsekuensinya kita akan kehilangan fleksibilitas. Nah, ini adalah tantangannya. Bagaimana kemudian di second generation model ini, pemerintah harus kemudian berselancar antara pilihan kredibilitas dan juga fleksibilitas. Ketika pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi di sisi yang lain, kemudian bank sentral juga kemudian punya pilihan akan stabilitas, maka dalam konsep bank sentral yang independen dan juga pemerintah yang punya objective function yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh bank sentral, maka ini bisa jadi akan memicu krisis. Kalau kita lihat krisis di Eropa pada tahun 1990-an awal, atau krisis di Jerman, Deutsche Mark Crisis, itu bermula dari kredibilitas yang kemudian tercederai. Kalau kita lihat pengalaman dari Jerman itu setelah kalah perang, ya, dan pada saat perang, ya, mereka sangat trauma sekali dengan kondisi pada saat itu, di mana di saat itu pemerintahnya di zaman neo-Nazi, di zaman Nazi, di zamannya Hitler, itu kemudian sangat kemudian mengedepankan agresivitas dalam membelanjakan anggaran negara. Nah, hingga pada akhirnya apa yang terjadi adalah inflasi yang berlebihan atau yang kita kenal sebagai hiperinflasi. Nah, kondisi hiperinflasi ini teman-teman untuk dapat gambaran yang lebih lanjut mungkin sudah dapat di kelas pengantar makro atau kelas-kelas makro yang lain. Tapi sebagai gambaran, kondisi hiperinflasi adalah di Jerman pada saat itu untuk membeli satu bungkus roti membutuhkan satu gerobak uang, gitu ya. Itu adalah kondisi hiperinflasi yang sangat parah di Jerman pada saat itu. Dengan kondisi traumatis tersebut, kemudian pemerintah dan juga Bank Sentral Jerman atau Bundesbank kemudian melakukan reformasi, melakukan pembenahan-pembenahan di sektor keuangan dan kemudian sektor perbankan, ya, sehingga sangat disiplin, ya. Ada prinsip-prinsip makroprudential. Saking disiplinnya, bahkan prinsip-prinsip dari kedisiplinan dari Bundesbank atau Bank Sentral Jerman menjadi rujukan bagi negara-negara yang lain. Hanya saja pada tahun 1990-an, ketika ada unifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur, suatu hal harus dilakukan. Artinya di Jerman Timur pada saat itu, yang memang tingkat perkembangan ekonominya tidak semaju di Barat, maka harus ada intervensi. Intervensi dari Jerman Barat pada saat itu setelah bersatu dengan Jerman Timur adalah kemudian menggelontorkan fiskal, ya, menggelontorkan insentif fiskal yang cukup signifikan, dan begitu juga dengan bank sentralnya melakukan relaksasi moneter secara cukup signifikan. Dan ini kemudian dilihat oleh spekulator sebagai ruang untuk mereka menyerang masuk ke Jerman. Karena biasanya si bank sentral ini adalah cukup prudent, cukup disiplin, tetapi pada saat seperti ini mereka
cukup rileks dan kehilangan kedisiplinannya karena tujuan utamanya adalah untuk kemudian meningkatkan pembangunan ekonomi di Jerman Timur. Masuklah kemudian aksi spekulasi dan kemudian muncullah ada krisis atau Deutschmark crisis. Meskipun demikian, karena memang bangunannya sudah sangat kuat, ya bangunan sektor keuangan dan juga sektor perbankan di Jerman, kemudian hal ini bisa kemudian berhasil kemudian untuk recover dengan cepat gitu ya. Jadi krisis ini tidak berlarut-larut. Itu adalah the second generation crisis model. Yang terakhir adalah third generation crisis model, adalah krisis yang dikemukakan oleh Krugman dan kemudian ini karakteristik-karakteristik yang didapatkan dari krisis keuangan di Asia. Sebagaimana yang kita tahu, pada saat itu Asia, terutama negara-negara Asia Tenggara, itu mendapatkan goncangan yang cukup signifikan. Bermula dari Thailand, kemudian merembet ke negara-negara Asia Tenggara yang lain, dan juga kemudian kita melihat juga ada di Korea Selatan dan Jepang. Dan yang paling parah pada saat itu adalah Indonesia. Jadi di satu sisi Indonesia sebelum tahun 1997, 1996 ya, kira-kira tahun 1996 atau 1995, tidak banyak yang menyangka bahwa Indonesia akan ikutan Thailand. Indonesia akan menjadi serupa Thailand, menjadi penderita dari krisis ekonomi di tahun 1998. Ya, bermula dari Thailand, tidak ada yang pernah menduga bahwa Indonesia juga akan mendapatkan krisis ini. Tapi sebenarnya ini bisa dijelaskan oleh the third generation crisis model, bahwa the third generation crisis model ini terjadi karena ada mismatch antara fondasi perbankan dan sektor keuangan secara umum dengan kemudian aksi liberalisasi yang dilakukan di tahun 1986 dan 1988. Memang betul Indonesia pasca terjadi liberalisasi sektor keuangan tersebut itu menjadi salah satu proponen utama dari pertumbuhan ekonomi Asia yang pada saat itu juga disebut sebagai the East Asian Miracle. Tapi ternyata bangunan tidak cukup kokoh, ya. Jadi dengan liberalisasi tersebut banyak konglomerat-konglomerat yang juga memiliki banknya masing-masing, dan kemudian mekanisme penyaluran kreditnya tentunya tidak sangat prudent, ya, karena memang kemudian ketika konglomerat itu ingin melakukan ekspansi bisnis, dia mengambil saja dari dana dari perbankan, yang mana itu juga dimilikinya, gitu. Ada beberapa bank yang kemudian dimiliki oleh konglomerat tertentu. Ini menjadi tidak prudent, dan pada akhirnya krisis meledak di tahun 1998. Jadi ada moral hazard, ada bangunan yang kemudian rapuh. Yang kemudian memicu krisis adalah pada saat itu pemerintah dan bank sentral itu berada di satu atap. Jadi bank sentral merupakan subordinat dari pemerintah, dalam ini Menteri Keuangan sebagai ketua dari Dewan Moneter. Nah, dengan adanya target pemerintah untuk kemudian memacu pertumbuhan ekonomi secara cukup signifikan, tapi di sisi yang lain tidak kemudian dibekali dengan fondasi sektor keuangan dan fondasi inflation targeting yang cukup baik. Sehingga terjadilah krisis itu. Adalah mismatch antara fondasi keuangan, fondasi sektor keuangan dengan kemudian agresivitas di sektor moneter pada saat itu. Nah, ini yang kemudian menurut Krugman dianggap sebagai self-fulfilling speculative attack. Eichengreen, Hausmann, Burnside, Eichenboom, dan Rebelo itu sama-sama kemudian menyampaikan fenomena tersebut, bahwa aktivitas pemerintah yang tidak prudent itu yang kemudian menyebabkan krisis. Nah, ini kemudian diperparah lagi dengan adanya blanket guarantee atas sektor perbankan pada saat itu. Artinya pada saat itu semua produk perbankan dijamin. Tidak seperti sekarang. Sekarang ada thresholdnya, itu kita ada LPS, ada threshold tertentu. Jadi tidak semua dana di perbankan itu dijamin gitu ya, full gitu. Dengan ada blanket guarantee itu kemudian memunculkan adanya moral hazard juga, dan pada akhirnya itu juga memicu krisis di tahun 1998. Nah, East Asian Financial Crisis ini kemudian kita melihat di situ Indonesia dan juga kemudian banyak negara-negara yang terdampak krisis tersebut kedatangan IMF. Nah, masalahnya IMF di sini dalam hal menangani krisis sepertinya memang agak kurang tepat, karena ketika
terjadi distrust, obatnya adalah bukan dengan cara meningkatkan suku bunga. Ketika terjadi depresiasi yang cukup berlebihan, maka obatnya adalah bukan dengan meningkatkan suku bunga. Yang terjadi pada saat itu adalah market distrust. Jadi kita melihat dulu bunga naik sampai puluhan persen, tapi itu tidak mampu untuk bisa mencegah capital outflow. Pada saat normal ini memang bisa dilakukan, ya, ketika keadaan normal, ya. Biasanya spread antara suku bunga domestik dengan suku bunga luar negeri atau biasanya LIBOR atau the Fed, ketika spreadnya itu membesar, ketika suku bunga kita meningkat misalnya, itu berpotensi untuk menahan modal di dalam negeri atau setidaknya juga menginvite portfolio investment. Tapi masalahnya adalah di sini terjadi market distress. Dalam kondisi market distress tersebut, hal-hal yang teknis seperti ini kemudian tidak bisa dilakukan, ya, jadi tidak efektif. Akhirnya apa? Ketika terjadi ketidakefektifan kebijakan moneter seperti itu, juga krisis kemudian makin parah, ya, dengan adanya kontraksi di sektor real. Ketika cost of financing itu meningkat dengan cukup signifikan, maka aktivitas di sektor real juga terhambat. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh IMF sepertinya menurut banyak rujukan juga kemudian memicu krisis yang juga bertahan lebih lama.